Melek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang pengukuran kinerja. Ya, lanjut. Kami memilih sampel pada sektor di sini. Kami memilih sampel pada usaha emping cap kapal. Emping Cap Kapal adalah UMKM pengolahan pangan tradisional khas Cirebon milik Bapak Adlan Ali berlokasi di Desa Tuk, Kedawung, Cirebon. Berdiri sejak 2005, usaha persorangan ini sudah memiliki NIB dan sertifikat halal sebagai usaha turun-temurun emping cap kapal tepat menggunakan proses manual untuk menjaga citra rasa pas emping melinjo. Produk Produknya meliputi varian original, manis, pedas, kecil, dan tipis besar, tanpa bahan pengawet dan tahan hingga 3 bulan. Selanjutnya, konsep pengukuran kinerja yaitu tujuan utama pengukuran kinerja adalah menilai efisiensi proses produksi, kualitas produk, serta kepuasan pelanggan sebagai dasar pengembangan usaha. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Izin lanjutkan untuk Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama ada aspek produktivitas dengan indikator jumlah emping jadi per hari yang targetnya 50 kilogram dari 100 kilogram bahan melinjo dengan menggunakan metode pengukuran yaitu catatan produksi harian. Kemudian untuk aspek yang kedua, efisiensi bahan dengan indikator rasio hasil jadi terhadap bahan baku yang targetnya lebih dari 50% yang menggunakan metode pengukuran rekap bahan masuk dan hasil jadi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kualitas produk dengan indikator emping rusak atau gosong saat sortir dengan target kurang dari 2% dengan metode pengukuran yaitu pemeriksaan visual saat pengemasan. Kemudian aspek yang keempat ada ketepatan waktu dengan indikator lama proses produksinya dan targetnya itu dari jam 6 hingga 12 siang waktu dengan menggunakan metode pengukuran yaitu pengawasan di lapang. Kemudian aspek kelima ada ketahanan produk yang indikatornya lama daya simpan tanpa pengawet dengan target lebih dari 3 bulanan. Dengan metode pengukuran yaitu uji penyimpanan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan dengan indikator hasil survei pelanggan lokal maupun luar kota dengan target lebih dari 85% dengan menggunakan metode pengukuran yaitu kuesioner dan ulasan pelanggan. Oke, lanjut. Kemudian siklus pengukuran kinerja diperlukan. Ada beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu kegiatan pencatatan hasil produksi dan bahan baku dengan waktu pelaksanaan yaitu harian. Kemudian tahap kedua yaitu pemeriksaan kualitas dan efisiensi bahan dengan waktu pelaksanaan yaitu mingguan. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu evaluasi kepuasan pelanggan dan penjualan yang dilakukan pada setiap bulanan. Kemudian untuk tahap empat atau yang terakhir yaitu perbaikan proses dan laporan kinerja hasil yang dilaksanakan tiap bulan. Lanjut. Selanjutnya, sektor publik. Untuk profil instansinya di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup atau disingkat TLH di Kota Cirebon, merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebersihan kota, pengangkutan sampah, dan pelestarian lingkungan hidup. Dinas ini berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan, kesehatan masyarakat, serta keindahan tata kota. Lanjut. Untuk tujuan pengukuran kinerja di sektor publik ini, untuk tingkat efektivitas layanan kebersihan, efisiensi amarga dan tenaga kerja, serta kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal.
layani. Indikatornya itu persentase wilayah yang melayani angkutan sampah yang targetnya lebih dari 95% dan menggunakan metode pengukuran laporan harian armada. Dan yang kedua ada efisien Punten, nggak ada suaranya, Pal. indikatornya volume sampah terangkut per armada yang lebih kurang 5 ton per hari dengan menggunakan metode data logistik DLH. Pal, nggak ada suaranya, Pal. Kawasan masyarakat. Hah? Kenapa, Riz? Ada suaranya nggak? Ada, aman. Ulang dah. Iya, ulang. Dan selanjutnya ada perform indicator. Itu ada efektivitas layanan. Ini yang indikatornya persentase wilayah yang terlayani pengangkutan sampah. Targetnya itu 90 lebih kurang 95% dengan menggunakan metode pengukuran laporan harian armada. Yang kedua ada efisiensi operasional dengan indikator volume sampah terangkut per armada dan targetnya itu lebih kurang 5 ton per harinya. Dan metode yang digunakan itu data logistik DLH. Dan yang ketiga kepuasan masyarakat. Indikatornya nilai survei kepuasan publik. Targetnya kurang lebih 80%. Metode pengukuran yang digunakan adalah survei masyarakat. Dan yang kelima, ketepatan waktu layanan. Dengan indikatornya rata-rata keterlambatan pengangkutan. Targetnya kurang lebih 10 menit. Dengan metode pengukuran data GPS dan laporan lapangan. Dan yang terakhir, disiplin kerja pegawai. Dengan indikator kehadiran petugas lapangan, targetnya lebih dari 95%, metode pengukuran yang digunakan absensi digital. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muklas. Oke, siklus pengukuran kinerja diperlukan. Yang pertama itu ada tahapan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Untuk tahap 1 ini, pengumpulan data operasional dan armada. Waktu pelaksananya harian, kemudian di tahap 2 itu analisis kinerja petugas dan armada. Waktu pelaksananya mingguan. Tahap ketiga, evaluasi kepuasan masyarakat. Waktu pelaksananya bulanan. Dan terakhir, tahap keempat, rencana perbaikan kebijakan dan operasional. Waktu pelaksananya bulanan. Oke, mungkin itu dari kalau kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, thank you. Udah ya, aku mau